Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ima Tutorial. Oke ya, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang dua soal UTBK ya, dua soal SBMPTN berkaitan dengan matematika saintek ya, khusus untuk materi integral dan fungsi eksponen. Oke, nanti kita bahas dua soal. Semoga bermanfaat. Langsung saja untuk nomor 1 saya baca dulu nilai dari integral 0 sampai 3 ya. 3x per akar x plus 1 dx adalah, nah ini adalah pilihannya ya. Nah sebelum kita mengerjakan ini, coba kita cek bentuk integralnya seperti apa, cara penyelesaian menggunakan apa, kita cek dulu. Kan bentuknya 3x per akar x plus 1 ya. Ini kalau substitusi tidak bisa ya, berarti paling enggak ini harus menggunakan integral parsial. Tapi kita punya rumus praktisnya dengan cara tanjalin untuk menentukan hasil integralnya dulu, baru nanti kita masukkan batas-batasnya dulu ya. Nah, kalau bentuk di atas itu kan bisa diubah seperti ini. Langsung saja kita kerjakan ya. 3x dikali x plus 1, berarti kan pangkatnya minus setengah dx. Gitu ya. Berarti bentuk akar di bawah itu bisa diubah menjadi x plus 1 x plus 1 pangkat minus setengah. Nah, kita gunakan cara tanjalin ya. Cara tanjalin itu kan biasanya kalau ada parsial itu bisa digunakan rumus tanjalin. Cara tanjalin itu cara yang paling enak ya. Nah, coba perhatikan enaknya di mana. Seperti ini, kita kan punya 3x, kita ada dua yang 3x dan x plus 1 pangkat minus setengah. Nah, di sebelah kiri itu kita pilih yang diturunkan itu habis sampai 0. Kita turunkan berturut-turut sehingga nanti peroleh hasil akhir 0 ya. Nah, 3x kita turunkan itu kan 3 ya. Kalau 3x kita turunkan 3, terus 3 kita turunkan 0. Nah, berarti kan selesai di sini ya. Nah, sementara di sebelah kanan ini kita integralkan ya, kita integralkan x plus 1 pangkat setengah itu kalau diintegralkan itu hasilnya berapa? 2x plus 1 pangkat setengah, kan minus setengah tambah 1 ya. Oke, kemudian ini integralkan lagi, 2 kali x plus 1 diintegralkan, berarti nanti kan pangkatnya menjadi berapa? X plus 1 pangkat 3 per 2. Nah, 3 per 2 kali berapa? Hasilnya sama dengan 2. Nanti kita isi di sini. 3 per 2 kali berapa? Hasilnya 2. 4 per 3. Oke ya? Paham ya? Berarti kalau di sebelah kiri kita turunkan, sebelah kanan kita integralkan. Nah, gimana caranya menentukan hasilnya? Ini kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang dengan ini. Ini kita kalikan silang dengan ini. Dengan 0 dikalikan silang sebetulnya, karena 0 dikalikan berapapun kan hasilnya 0, berarti ini kita tidak integralkan. Hemat ya. Berarti kita simbolkan ini selang-seling, positif, ini negatif. Nah, berarti kalau ini bisa diperoleh dengan cara tanjalin ya. Itu diperoleh ini 3x kali 2 x pangkat setengah ya, x plus 1 pangkat setengah, hati-hati minus, nanti dikurangi ya, langsung aja dikurangi 3 dikali 4 per 3 x plus 1 3 per 2. Ini hasilnya ya, untuk batasan berapa? 3, 0 gitu. 3x kali 2 itu kan 6x, x plus 1 pangkat setengah dikurangi 4 x plus 1 pangkat 3 per 2 ya. Batasan ini 3, 0. Kalau kita ubah ke bentuk akar, berarti 6x, ingat pangkat setengah itu kan akar ya, x plus 1 dikurangi 4. Nah, x plus 1 pangkat 3 per 2, 3 per 2 itu kan 1 setengah. Nah, kalau 1 setengah campurannya kan 1
setengah ya. Berarti X plus 1 akar X plus 1 dari batasan 3, 0. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja nilainya 3 dan 0 ya. Ingat rumus dasar, ketika ada A, B, F, X, DX itu sama dengan F, B dikurangi F, A. Ini ya. Ingat ya rumus dasar ini ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan 3-nya dulu. 3-nya berarti 6 dikali 3 dikalikan akar 3 plus 1 dikurangi 4. Kemudian ini 3 plus 1 akar 3 plus 1 ya, dikurangi gitu kan, masukkan 0, 6 kali 0 akar 0 plus 1 dikurangi 4, 0 plus 1 0 plus 1 gitu ya. Nah, sekarang kita hitung sama dengan ya 6 kali 3 18 ya, 18 dikali akar 4. Akar 4 kan 2 ya, berarti 18 dikali 2 ya, hasilnya adalah 30 berapa, 36. Oke, kemudian dikurangi 4 kali 4 16, 16 kali 2 ya, berarti 32 dikurangi ini 6 kali 0, berarti kan tetap 0 ya, berapapun kali 0 hasilnya 0, dikurangi 4 kali 1 berarti 4, 4 kali 1 berarti 4 ya. Oke, sekarang diperoleh 4 dikurangi minus 4 sama saja dengan 4 ditambah 4 ya, hasilnya 8. Nah, jadi hasil pengintegralan 0 sampai 3 ya, 3x per akar x plus 1 dx itu sama dengan 8. Jawabannya adalah C. Begitu ya, mudah dipahami ya cara pengerjaannya. Nah, sekarang coba kita lanjut soal 2 tentang apa ini? Coba kita lihat tentang fungsi eksponen. Nah, kita langsung fokus ke soalnya, saya baca. Diketahui fx sama dengan 2x kuadrat plus x dikurangi 12 dan gx adalah 4 2x dikurangi 7. 4 pangkat 2x dikurangi 7 ya. Jika A, B adalah interval dengan grafik y fx berada di bawah grafik y gx, nilai dari A kuadrat plus B kuadrat adalah, hati-hati ya, ini bukan koordinat ya, ini adalah batasan. Ketika penyelesaiannya x, AB sebagai catatan, AB di sini mempunyai arti batasan A, X, B, gitu ya, bukan koordinat ya. Berarti ini adalah batasan A, X, B. Berarti kalau nanti 1 sampai 5, berarti A-nya 1, B-nya 5. Oke, langsung saja kita bahas nomor untuk ini ya, maksud soal ini ya. Grafik Y berada di bawah grafik G. Masa fx berada di bawah gx, berarti kan otomatis gx-nya lebih tinggi kan, berarti bisa diperoleh fx itu kurang dari gx gitu ya. Nah, sekarang fx-nya tadi diketahui 2 pangkat x kuadrat ditambah x ini ya, kurang dari 4 pangkat 2x dikurangi 7. Nah, karena ini belum sama, berarti kita samakan. 4-nya kita ganti menjadi 2 pangkat 2 ya. 2x kuadrat ditambah x dikurangi 12 kurang dari 2 kuadrat dipangkatkan 2x dikurangi 7. Sehingga 2x kuadrat ditambah x dikurangi 12 kurang dari 2, ingat sifat perpangkatan, berarti 2 dikalikan 2x, berarti 4x. 2 dikali minus 7, berarti minus 14. Kemudian menggunakan sifat perpangkatan lagi, karena bilangan pokoknya sudah sama ya, berarti kita tinggal ini, melihat pangkatnya. Ya, karena ini lebih dari 1 ya, maka berlaku x kuadrat ditambah x kurang dari 12, kurang dari 4x dikurangi 14.
Sekarang kita pindah ruas. X kuadrat ditambah X dikurangi 12. Ini pindah ke sini ya. Berarti dikurangi 4X ditambah 14. Sehingga di ruas kanan itu 0. Nah, sekarang kita sederhanakan. X kuadrat ditambah X dikurangi 4X dikurangi 12 ditambah 14 kurang dari 0. X kuadrat dikurangi 3X ya ditambah 2 kurang dari 0. Sekarang kita faktorkan. X minus berapa? 1. X minus 2 kurang dari 0. Nah, sekarang kita cek pembuat nolnya adalah berapa? Pembuat nolnya adalah X sama dengan 1, X sama dengan 2. Ternyata ini 1, 2. Nah, karena kurang dari 0 ya, kita cek nanti seperti tadi ya. Batasan kurang dari 0 berarti kita pilih yang negatif ya, karena semua bilangan kalau kita masukkan di daerah sini pasti negatif. Kalau kita masukkan bilangan di sini pasti positif. Begitu juga di sini ya. Nah, karena ini kurang dari 0 ya, berarti kita pilih yang negatif. Artinya apa? Artinya grafik fx berada di bawah grafik gx itu pada interval ini. X antara 1 sampai dengan 2. Maafin ya, ini enggak sama dengan dari 1 sampai 2. Berarti di sini boleh A-nya sama dengan 1, B sama dengan 2 ya. Nah, sekarang yang kita cari adalah A kuadrat plus B kuadrat. Berarti A kuadrat plus B kuadrat. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 1 plus 4. Hasilnya adalah 5. Oke, jadi nilai A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan 5. Jawaban yang benar pilihan B. Begitu ya, sudah paham tentang bahas soal UTBK SBMPTN? Ya, demikianlah tutorial dari kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.